Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan. Kali ini, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Dr. Rizkia Suciati MPD. Saat ini saya sebagai Kaprodi Pendidikan Biologi FKIP UHAMKA atau yang biasa dikenal dengan Riris. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Saya mau berdiskusi seputar biologi dan pendidikan biologi dengan salah satu dosen FKIP UHAMKA, dosen pendidikan biologi, yaitu Bapak Agus Pambudi Dharma MSI. Beliau kandidat doktor, kita doakan ya segera beliau untuk lulus meraih gelar doktornya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu Riris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya dengar ini Pak Agus ini risetnya itu terkait dengan populasi, habitat, dan distribusi surili. Ini surili ini mungkin banyak yang belum tahu ya surili itu apa ya. Kemudian risetnya itu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah ini tentunya sebagai dukungan untuk strategi konservasi satwa primata. Jadi buat yang belum tahu, Pak Agus ini memang menggeluti bidang primatologi. Kebetulan kuliahnya di Institut Pertanian Bogor atau di IPB, betul ya Pak Agus ya? Betul, Boleh Ibu. dong diceritakan, karena kali ini kita kan akan membahas pendidikan biologi dan masa depan habitat flora dan fauna yang ada di Indonesia. Boleh Pak Agus menceritakan pengalaman risetnya selama melakukan penelitian dan mungkin ada sedikit pengabdian masyarakat gitu ya Pak Agus ya. Betul. Terima kasih Bu Riris. Memang surili ini salah satu satwa primata yang ada di Indonesia, gitu kan. Satwa ini termasuk hewan yang dilindungi oleh perundang-undangan Indonesia, gitu. Kementerian Undang-Undang Kementerian Kehutanan nomor 106 tahun 2018, gitu. Dan juga hewan ini termasuk yang dilindungi di IUCN, gitu, dengan status rentan, sehingga saya tertarik terhadap si surili ini, kehidupan si surili ini, terutama di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, gitu. Kenapa di Taman Nasional Gunung Gede? Kenapa di Taman Nasional Gunung gitu? Betul. Ya, memang surili ini termasuk satwa primata yang endemik di Pulau Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, dan juga di Jawa Tengah, gitu. Ya. Nah, Taman Nasional Gunung Gede ini salah satu habitatnya, gitu. Salah satu habitat yang masih terlindungi, sehingga sangat cocok untuk si surili ini berada, gitu. Namun memang untuk riset-riset dari si surili di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu masih sangat jarang. Jadi masih sedikit gitu Masih ya. sedikit risetnya. Se-Indonesia atau bagaimana nih Pak Agus risetnya terkait dengan surili ini? Ya, memang riset surili ini masih cukup jarang ya, terutama di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, seperti itu, gitu. Apalagi kemarin yang penelitian S3 saya, gitu, di 2 resort, yaitu Resort Tegalega dan Resort Sarongge, itu belum ada data ilmiahnya, gitu, sehingga tapi surilinya ada, cuman secara jumlah populasinya gitu belum ada. Diteliti gitu ya. Betul. Makanya disitulah daya tariknya. Ya, saya tertarik untuk meneliti si surili ini, si hewan yang terancam punah ini, gitu. Lalu kalau apa sih yang istilahnya kalau kita tertarik sesuatu itu kan berarti karena kita sudah jatuh cinta dengan si surili ini ya. Nah kira-kira dari perspektif Pak Agus nih, dari sekian banyak fauna, terutama primata, kenapa memilih surili selain dari alasan punah itulah, gitu. Kira-kira kenapa? Betul.
Surili ini juga termasuk ya dalam tanda kutip bisa dikatakan petani hutan ya, gitu. Ya, petani yang ada di dalam hutan. Kenapa? Karena em, dia memang mayoritas pemakan daun ya, atau yang sering kita sebut itu folivora, gitu. Namun si surili ini juga dia pemakan buah, gitu, makan buah juga, sehingga sisa biji gitu, baik yang jatuh maupun uh, yang ada di dalam fesesnya itu akan lebih cepat untuk tumbuh gitu. Oh, itu Betul. berarti karena kalau fesis langsung tumbuh berarti karena ada metabolisme yang Betul. istimewa di dalam tubuhnya ya. Betul, karena ketika biji itu masuk ke dalam lambung, nah lambung inilah yang membuat biji itu fermentasi, sehingga ketika dia keluar bersamaan dengan feses, maka biji itu akan lebih cepat untuk tumbuhnya. dan berkembang, Tapi gitu. Pak Agus juga meneliti nggak spesifikasi misalnya dari si biji yang dimakannya. Kalau misalkan kalau ada musang nanti jadinya luwak gitu ya, Luwak, kopi luwak, betul. berarti kurang lebih metabolisme seperti itu. Betul. Nah kalau si surili ini ada nggak Pak Agus meneliti juga nggak spesifikasi dari tanamannya gitu, Ya. biji-bijiannya itu? Betul. Memang saya juga neliti terkait tumbuhan pakannya, gitu. Selain populasi sama habitat, saya juga melihat tumbuhan pakan yang benar-benar dikonsumsi sama dia, gitu. Baik yang daun maupun yang buah-buahannya, gitu. Yang ada di dalam hutan terutama. Biasanya apa tuh yang paling sering dimakan surili? Kalau itu bisa rasa mala. Oh, Terus dia suka ya suka, rasa apalagi mala ya? daun-daun yang muda gitu kan, karena daun muda itu apa namanya, teksturnya lebih hancur gitu ya, kali lebih ya. mudah hancur lah gitu, dan juga kadar taninnya lebih sedikit kan dibandingkan dengan daun yang sudah tua. Yang sudah tua gitu. Jadi mungkin keras, selulasanya juga jadi lebih kaku gitu Betul, kan. betul. Jadi makanya tadi salah satunya rasa mala. Kalau Betul. misalnya dari biji-bijian, buah atau apa gitu. Betul. Untuk biji dia lebih senang itu di Saninten ya. Oh, Saninten. Saya baru dengar nih, Betul. Saninten. Iya. Pohon Saninten ini dia salah satu hewan endemik di Indonesia malah, gitu. Yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Persebarannya. Flora endemi. Flora endemi. Hanya spesifik di Jawa dan di Sumatera. Kalau Jawa udah diteliti juga gak Gus? Misalnya di Jawa bagian mana gitu belum? Belum. Berarti ini peluang juga ya untuk meriset Saninten itu tadi ya? Betul. Saninten. Dan apa namanya? Kita juga di tahun 2026 ini kita mengajukan proposal hibah di Terkait BIMA itu terkait dengan sebaran Saninten di Taman Nasional Tapi Gunung kayaknya Gede. ini jangan nanti bocor gitu. Jadi baik teman-teman semua ini menarik ya. Jadi mulai karena surili itu istimewa, kemudian dengan statusnya yang hampir punah. Tapi saya dengar juga gitu ya, Pak Agus tuh nggak cuma hanya primata ya, tapi Betul. juga ada katak sama serangga. Boleh dong diceritakan gitu jenis karena kan katak sama kodok kan beda ya kalau kita orang biologi itu pasti sudah paham sekali gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Pak Agus sendiri gitu, yang paling sering meneliti katak atau kodok atau apa? Biasanya di daerah mana gitu? Oke. Saya biasanya neliti amfibi ya. Baik itu apa namanya? Katak maupun kodok gitu. Dan ya perbedaan umumnya mungkin apa Bu Riri atau yang lainnya udah paham lah terkait misalkan permukaan kulitnya ya. Kalau misalkan katak biasanya dia lebih licin, lebih lembut seperti itu. Sedangkan kodok itu dia ada kelenjarnya, ada bintil-bintilnya itu gitu. Ada yang kasar, ada juga yang agak kecil-kecil. Tergantung jenisnya gitu. Makanya setiap jenisnya itu juga berbeda-beda bintik-bintilnya.
Kalau misalnya serangga, kira-kira biasanya Pak Agus tuh serangganya serangga apa yang biasa diteliti? Kalau nggak salah ada juga ya serangga terbang itu juga spill juga ya, tapi jangan di spill semua. Jadi serangga terbang, kupu-kupu dan capung. Betul. Waktu itu kira-kira serunya pengalaman meneliti itu apa tuh Pak Agus? Ya, neliti capung. Jadi mulai dari amfibi, terus primatologi, terus insekta, masing-masing kan pasti ada ininya kan, kesulitannya, kesenangannya. Nah kira-kira boleh dong kalau misalnya neliti insekta tuh seperti apa gitu. Betul. Memang kalau kita kriteria ya, misalnya dari grade yang mudah sampai yang susah, yang paling mudah itu sebenarnya kupu-kupu. Kupu-kupu capung itu Justru paling mudah. lebih mudah. Padahal gitu. kita kalau yang awam ada ketemu kupu-kupu di teras gitu susah banget ya buat nangkepnya. Tapi buat Pak Agus itu mudah. Itu mudah. Boleh diceritain itu kenapa mudahnya? Mudah. Karena kenapa mudah? Karena kita kan menangkap kupu-kupu itu untuk diidentifikasi menggunakan insect net. Kita menggunakan insect net sehingga itulah mempermudah. Dan juga biasanya habitat kupu-kupu ini kan di dekat taman yang atau area terbuka lah, area yang terbuka dan di situ banyak bunga-bunga yang ada, bunga-bunga yang tanaman cantik bunga, gitu ya. sehingga itulah hotspot kita untuk pengamatan kupu-kupu. Dan biasanya kupu-kupu ini kan, kupu-kupu sama capung ini kan lebih di urnal ya. Hidupnya di pagi sampai sore. Istilahnya kalau matahari lah gitu. Betul. Memang gini, pengalaman saya juga pengamatan kupu-kupu itu ketika hujan atau kabut turun, nah itu kupu-kupu malah kan sepi, makan dia ngumpet. Gitu. Dia itu termasuk juga ya. Termasuk capung. Dia bersembunyi biasanya di daun-daun. Gitu, di daun-daunan. Gitu. Nah, ketika misalkan udah panas gitu ya. Matahari sudah mulai terik, disitulah si kupu-kupu itu keluar gitu ya. Sama termasuk pung juga. Betul. Dan makanya di situ dia akan beraktivitas gitu. Dan yang kedua, kalau ini level middle-nya ya. Tadi yang paling gampang itu capung sama kupu-kupu. Capung karena udah pasti gitu pasti kan. Di situ. Di situ. Terus kemudian yang kedua, kegiatannya di urnal pagi sampai sore. Iya. Gitu. Misalnya mudah lah. Mudah gitu. Nah, yang middle, yang tengah-tengah ini amfibi. Kenapa amfibi? Pasti kalau kita amfibi itu kan kita udah tahu ya. Habitat dia kan ada yang di sawah, ada yang di sungai, ada yang di dalam hutan gitu kan. Gitu. Nah, ada yang di atas pohon mah. Gitu. Itu sebenarnya kalau untuk tempat kita udah bisa titik-titikkan mana kita lokasi. Kita udah ngeplotting yang titik ini gitu. Oke. Memang susahnya itu pengamatannya di malam hari. Oh iya, karena mereka ini kan nokturnal hampir semua. Betul. Dia itu nokturnal kan gitu. Aktifnya di malam hari gitu. Dari menjelang maghrib sampai menjelang subuh dia aktifnya seperti itu. Nah, disitulah ya agak tanda kutip tantangannya di situ, karena kalau misalkan kita di sungai misalkan ya, pengamatan di sungai, disitulah harus tantangannya di situ. Ada effort tuh ya, memang karena waktu itu juga kita sempat ke Pangandaran. Gitu kan, kita pengamatan herpetologi ya kalau tidak salah ya Pak Agus ya. Jadi kita malam hari tuh udah siap dengan kostum kita yang hampir menyerupai dengan semak-semak dan lain-lain gitu ya untuk nangkap-nangkap itu. Nah berarti level terakhir ini primata. Kenapa? Tapi sebelum ke primata, kita juga ada satu aturan yang harus kita perlu disiapkan untuk pengamatan amfibi. Apa yaitu tuh?
eh apa namanya, kita harus pakai sepatu bot. Oh, Atau pakai sepatu lah, sepatu Iya, skate iya. boleh. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu aktivitas kita di malam hari. Nah, ketika kita berjalan takutnya ada ular atau ya ada ular. Nah, disitulah bisa meminimalisir Meminimalisir kecelakaan ya. gitu, kecelakaan gitu. Oke. Seperti itu sih. Oke, nah terakhir kenapa primata? Padahal kan ya secara bentuk paling jelas gitu ya kelihatan. Kenapa sih itu Pak Agus bisa susah gitu? Ya, karena surili ini hewan yang belum terhabituasi ya, gitu. Belum Mungkin interaksinya ya dengan betul, belum ini ya. dia belum terbiasa ketemu dengan manusia, sehingga ketika ada peneliti dia langsung kabur. Oh, ya itu ancaman gitu ya. Buat Betul, mereka itu betul. adalah ancaman gitu. Betul. Dan dia kan hidupnya di ini, di apa namanya, di arboreal ya. Iya di Dia pohon. di atas pohon. Dan ketika di atas pohon loncatnya cepat. Oh. Nah disitulah effortnya. Jadi Kamera harus merah standby gitu ya. Kita juga kalau mau ngikutin kita harus turun naik bukit tebing lah apa. Jadinya ya disitulah effortnya yang lebih menantang. Lebih menantang di Betul. situ ya. Meskipun penelitiannya di pagi hari sampai sore, tapi ya effortnya itu untuk mengikuti hewan-hewan atau primata yang belum terhabituasi, itulah effortnya di situ. Di situ jadi seru. Belajar biologi itu nggak cuma di kelas aja Betul. gitu ya, tapi bisa juga di lapangan. Betul. Nah kalau tadi mendengar Pak Agus cerita tuh kayak kita seru banget gitu ya, mulai dari level muda, terus sedang, terus sampai yang susah, tuh sampai ada primata. Tapi di sini Pak Agus punya nggak pengalaman yang paling berkesan gitu? Sepanjang kuliah atau pengamatan di lapangan, kayak yang udah nih kayaknya happy banget nih gitu, misal ketemu apa gitu atau apalah terserah gitu, ada nggak yang paling berkesan gitu? Betul. Berkesannya itu pada saat ketemu surilinya secara langsung. Jadi ketika saya ngamatin berhari-hari di hutan tuh nggak ketemu, ya kan? Keluar masuk hutan berhari-hari itu nggak ketemu-temu. Dan di satu hari itu ketemu dan Itu dia pasti happy bersuara. banget Oh ya. itu happy banget. Wow. Meskipun dia loncat dia cepet dan sebentar, tapi kita udah happy. Wow, begini. Iya Gitu. ibaratnya Jadi, sama kita ya berhasil apa ya, mungkin kalau di mikroba juga saya dulu riset ya, satunya kan juga tentang fusarium itu juga kayaknya kalau aduh alhamdulillah akhirnya nggak kontam gitu kan, kayaknya seneng banget gitu ya. Berarti ini kalau misalnya kita bisa pas karena dia tadi tidak jarang atau malah takut gitu ya berinteraksi dengan organisme lain terutama khususnya manusia. Ketika dia ada tuh kayaknya happy banget gitu ya. happy banget. Nah terus kalau misalnya itu kan terkait dengan riset-risetnya Pak Agus nih, kalau misalnya ke masyarakat gitu, karena kan biologi ini juga identik dengan kehidupan sehari-hari ya Pak Agus ya. Jadi saya selalu ibaratnya memberikan pemahaman bahwa biologi itu nggak cuma sekedar hafalan textbook selesai, tapi karena kemarin disertasi saya tentang biosel molekuler, jadi saya selalu mengingatkan bahwa biologi itu adalah kita, bagaimana kita bisa memahami sesimpel kalau kita flu, kalau kita sakit, seperti itu kita sudah bisa mengantisipasi, kita sudah tahu. Nah kalau dari Pak Agus yang sisi primatologi misalnya, ada nggak pengalaman Pak Agus ketika mengajarkan atau memberikan pemahaman terkait dengan masyarakat sekitar terkait dengan surili, ataukah itu serangga, ataukah itu apa tadi kupu-kupu dan lain-lain gitu? Betul. Gimana? Ya, memang kami di biologi gitu ya, ketika melakukan kegiatan pengabdian masyarakat gitu kan, nah, itu kan juga berkolaborasi juga dengan dosen lain dan dosen di satu prodi maupun di beda prodi seperti itu. Nah biasanya
atau yang pernah kami lakukan itu pertama gini, untuk pengamatan burung waktu itu pernah, terus kemudian primata gitu. Dan kita di biologi ini kita ada desa binaan, yaitu di desa Di Gekbrong. Gekbrong. Ya, kita punya desa binaan yaitu desa Gekbrong. Dan disitulah kita sering melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian, baik itu dosen maupun mahasiswa Ya, biologinya, sama gitu, mahasiswa bareng ya. sama mahasiswa, gitu. Sehingga masyarakat di sana lebih aware dengan lingkungan yang ada di sana, terutama flora dan faunanya, seperti itu sih. Iya, jadi juga memang punya desa binaan, desa Gekbrong di Cianjur ya Pak Gus Betul. ya. Jadi sudah beberapa kali juga ada beberapa kegiatan. Terakhir itu terkait dengan tanaman ya Pak Gus Betul. ya. Jadi Pak Gus ini kebetulan dapat hibah di tahun 2024 kalau tidak salah ya, tahun 2024. Jadi mengoptimalkan penyiraman tanaman dengan menggunakan teknologi seperti itu. Betul. Kalau Pak Agus di daerah Gekbrong, saya ke daerah Ciaretan. Jadi memberikan pemahaman kepada warga terkait dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar prasasti waktu itu. Nah, kembali lagi ke Surili nih, atau setidaknya fauna yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau misalnya Pak Agus melihat kita ya kemarin di Aceh, Medan banyak kejadian ini kan, longsor dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi tanpa sepengetahuan kita sudah ada di sana penebangan liar. Bahkan gajah pun bingung gitu. Seolah-olah gajah yang merusak masuk ke lingkungan manusia, padahal kan kitanya manusia yang tidak bertanggung jawab atas lingkungan hutan dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Agus tuh gimana nih kalau kita nggak tahu ya, semoga sih Surili itu aman-aman saja gitu. Tapi gimana menurut Pak Agus sendiri gitu, kalau misalnya kondisi kedepannya flora dan fauna kita itu kalau bisa dikatakan punah dalam tanda kutip tuh, harapannya gimana Pak Agus untuk mencegah hal itu? Oke, ya ada beberapa cara ya untuk pencegahan flora fauna Indonesia yang ya biar tidak punah lah, seperti itu. Yang pertama memang berdasarkan ini pengetahuan masyarakat. Jadi kita masyarakatnya harus diberikan pengetahuan yang pemahaman. Lebih diberikan pemahaman kalau si satwa ini itu baik loh untuk untuk ekosistem begitu. Nah, itu memang tonggak awalnya di situ. Jadi gitu. kita mengedukasi dulu ya. Karena bisa jadi masyarakat itu Surili apa sih gitu kan. Bisa jadi mereka lihat tapi tidak kenal gitu kan. Jadi mungkin mengedukasi itu dulu yang pertama. Nah, itu biasanya Pak Agus ada timnya atau dari balai atau bagaimana tuh terkait dengan edukasi itu sendiri? Betul. Kita alhamdulillah ya di biologi ini punya kolaborasinya cukup kuat juga, baik itu bersama masyarakat gitu kan, dan juga bersama pihak Taman Nasional gitu. Spesifik Balai besar Taman Nasional Gunung Gede ya. Gunung Gede. Nah, kita sering melakukan komunikasi, sering melakukan kegiatan gitu, kegiatan bareng lah, sehingga lingkungan yang ada di daerah Cianjur itu relatif lebih aman lah gitu. Istilahnya karena warganya sudah diedukasi terkait dengan istilahnya fauna-fauna yang mana yang tidak boleh diburu, ini yang dilindungi seperti itu ya. Kemudian kalau untuk floranya gimana? Tadi yang Samtani Bagus Saninten. Oke, itu tuh gimana tuh? Itu bisa ketemu Saminten. Saminten itu ini namanya Saninten. Itu gimana? Asal mualnya, ini kayaknya saya harus next meneliti ini nih gitu. Itu gimana tuh Pak Agus? Iya, karena gini, pertama si tumbuhan ini kan memang termasuk tumbuhan langka ya.
gitu. Dia termasuk tumbuhan langka yang Langka arti sulit dikembangbiakan atau Iya. jumlahnya sedikit? betul. Dia sulit pertama ditemukan, Aha. yang kedua jumlahnya Oke, sedikit, yang ketiga sulit. sulit. Bahkan apa namanya? Ditanam secara manual pun daya tumbuhnya itu Oke, kesempatan untuk tumbuhnya bertumbuhnya itu sulit sulit. ya. Gitu. Oke. Nah, makanya Masuk kategorisasi apa itu betul. tadi ya. Betul. Maka kita ada tuh roadmap-nya. Nanti Oke. sampai dari roadmap kita tahu populasinya, sebaran, dan sampai nanti terakhirnya itu selama 5 tahun ke depan kita mencoba untuk penelitian terkait bagaimana biar si Saninten ini lebih cepat tumbuh gitu, sehingga apa namanya, si ekosistem maupun tumbuhan pakan hewan-hewan yang ada di situ itu lebih Bisa istilahnya ekosistemnya bisa terjaga lah, Betul. sustainable lah ke depannya gitu ya. betul. Kemudian dari apa namanya, kan kita pendidikan biologi, Pak Agus meneliti. Ketika mengedukasi pasti kan tentu ada unsur-unsur kontekstual atau keseharian gitu. Nah, mungkin bisa dari buku atau sumber bacaan yang bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, kira-kira kalau tadi saya sekilas membaca biodata Pak Agus atau sering Pak Agus tuh sering banget, Bu Riri sih ada buku yang baru saya terbitkan gitu. Nah, boleh dong Pak Agus diceritakan gitu, ada buku apa saja yang sudah Pak Agus dan timnya Pak Agus itu terbitkan terkait dengan si flora ataupun fauna ini gitu, supaya kita bisa berbagi sama teman-teman di rumah nih. Oke, saya pernah, tapi ini juga sama-sama dengan kolega-kolega yang ada di ini ya, di sana. Ada 2 buku yang terkait apa namanya, tentang biologi lah gitu. Yang pertama itu terkait buku bunga rampai, bioekologi konservasi primata di Indonesia. Bioekologi sekilas isinya tentang apa sih itu bioekologi itu? Iya, sekilas buku itu tentang menceritakan Primatanya apa spesies? itu berbagai primata. Jadi setiap penulis Researcher, gitu, setiap penulis itu menuliskan tema yang berbeda-beda gitu. Yang si penulis ini tekuni. Oke, gitu. nah berarti kalau game bagus Surilika atau Makakaka atau apa? Kalau kemarin saya menulis tentang Larvatus Nasalis larvatus, yaitu bekantan. Oh, bekantan. Oh, ini loncat lagi nih ya. Jadi dari Surili terus ke bekantan. Bekantan kan lebih sering di Kalimantan. Betul. Gitu. Berarti Pak Agus sempat riset saya di Kalimantan. Betul. Ini ada cerita lagi nggak nih? Betul. Saya pernah neliti bekantan juga terutama di Pulau Bakut ya. Pulau Bakut, daerah Kalimantan Selatan. Dan itu bersama dengan mahasiswa biologi. Oke. Gitu. Dia mengambil skripsinya gitu. Dan kita juga saya kolaborasi dengan BKSDA Kalimantan Selatan. Nah, gitu. Nah, kita neliti di sana terkait populasi dan habitatnya. Nah, gitu. bedanya bekantan sama surili ini apa nih Pak Agus? Kalau yang belum tahu kan bekantan tuh monyet dufan gitu ya, bener nggak? Yang hidungnya besar mancung, gitu kan? Bedanya apa? Kalau surili kan, kalau yang sepengetahuan saya dia tuh agresif gitu ya. Maksud agresif dalam arti bukan agresif, apa sih, aktif ya, loncat. Kalau bekantan gitu juga nggak Pak Agus? Ya, kalau bekantan tuh lebih soft sebenarnya. Diem aja. Lebih diam. Dan sebenarnya penelitian bekantan tuh relatif lebih inilah. Ya lebih memang effortnya ada tersendiri gitu. Tapi dia lebih mudah dilihat. Kenapa? Karena sudah berinteraksi itu atau gimana? Betul. Karena gini,
bekantan itu kan dia lebih senang hidup di daerah riparian atau di pinggiran sungai. Oh, Ah, oke. ya, dia hidup di atas daun arboreal dan dia di habitat riparian. Itu di pinggirnya pasti Betul. dia ada gitu Pasti ya. dia ada. Nah, makanya itu lebih mudah ditemukan. Bukan dibandingkan surili Si itu surili, tadi ya. betul. Oke, Betul. oke. Tapi memang ketika misalkan masuk ke dalam eh, pulaunya dan di situ kan rawa gambut ya. Jadi eh, lumayan dalam juga itu lumpurnya seperti itu. Jadi Berarti kalau si bekantan sama ya distribusi populasinya juga. Nah, dibandingkan dengan surili kategorinya punah juga atau bagaimana, atau langka juga atau gimana nih Pak Agus? iya, si bekantan juga terancam punah juga. Oh gitu ya. Termasuk Karena mungkin hewan. sebagian hutan di Kalimantan Betul. udah deforestasi gitu Betul, kan. betul. Nah, terus tadi bukunya terkait dengan bekantan. Ada lagi, kalau nggak salah Pak Agus juga ada Iya. inventarisasi capung juga ya. Nah, Ada itu juga. di daerah mana tuh Pak Agus? Itu daerah Bedogol itu. Bedogol ya. Bukan, itu di Gekbrong. Oh di Grong. Itu di Nah, Gekbrong. berarti itu diedukasikan juga nih Betul. ke warga gitu ya, Betul, terkait betul. dengan capung-capung Betul. ini. Capung, burung, gitu. Burung juga kita bikin. Kalau burung tuh spesialis apa? Burung apa yang diteliti biasanya Pak Agus, yang Ya, diamati? kemarin itu kita menginventarisasi. Gitu. Inventarisasi Ya, daerah mana tuh Pak Agus? Kemarin kebetulan di Gekbrong aja sih. Di Gekbrong. Di desa Gekbrong itu. Berarti Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu. warga itu memang sudah teredukasi betul ya, sehingga mereka bisa tahu ini ada di sini ada surili, kemudian ada serangga, capung dan lain-lain gitu. Nah, respon masyarakat sendiri gimana tuh Pak Agus? Waktu ini kadang kan namanya masyarakat kan ini ngapain sih gitu kan? Itu memberikan pemahamannya ke masyarakat tuh gimana? Betul. Ya, kita melakukan pendekatan ya. Oh, pendekatan. Kita ke RW, ke RT, kita izin dulu. Oke, izin tetap ya administrasi. Betul. Kita tetap izin ke RT, ke RW ya, permisi lah istilahnya kalau ya kan, kita permisi, ini kita mau neliti ini di hutan gitu kan. Gitu. Satu itu, yang kedua juga kita dalam penelitian itu melibatkan masyarakat sebagai guide, sebagai pemandu, gitu. Karena kan kita nggak tahu karena tuh. Iya, kita nggak tahu daerah sama-sama. Betul, kita nggak tahu tuh. Itu hutannya itu seperti apa kita nggak tahu. Dan yang tahu itu kan masyarakat sana, yang sering mungkin ya dulunya keluar masuk hutan itu mudah lah, gitu kan. Nah makanya saya mengajak gitu ya, meminta masyarakat sana, yuk bantu gitu. Nah sambil ngebantu itulah kita memberikan edukasi tambahan gitu, sehingga masyarakat di sana juga lama-lama pelan-pelan paham, dan nanti kedepannya mereka juga pasti akan mengajarkan anak cucunya mereka gitu, bahwa di daerah ini, di desa ini itu ada flora dan fauna yang perlu kita lindungi, seperti itu, yang perlu kita lestarikan seperti itu. Kemudian Pak Agus ada pengalaman apa saja terkait dengan, kalau burung nih belum diceritain nih, kira-kira waktu itu pengamatannya di mana? Pengamatan burungnya? Ya, memang ya saya lebih banyak pengamatan tuh di Taman Nasional Gunung Gede ya, gitu. Memang ya pertama jarak dari sini kampus ya, dari itu, Jakarta lah dari yang Jakarta paling itu dekat ke situ. lebih dekat. Dan yang kedua memang dalam tanda kutip kita kenapa gini, ngapain kita neliti jauh-jauh ketika di daerah dekat kita belum terekspos atau belum terdokumentasi dengan baik, itu
gitu. Iya, karena Makanya, memang ya, aku suka ke ekologi tuh ke hutan kota yang dekat gitu ya kemarin kan mata kuliah yang kemarin tuh ke hutan kota Jakarta sini ya, Jakarta Timur. Waktu itu nemuin apa aja tuh anak-anak sama Pak Agus? ya, kemarin ketemu eh, beberapa burung, terus kemudian ada kupu-kupu juga, Oh masih ada ya di DKI kupu-kupu, burung padahal kan kita istilahnya kondusif, masih ada. udah polusi sedikit gitu ya. Karena di Jakarta ini kan ada hutan kotanya ya. Aha. Ah, hutan kota itulah ya dia salah satu habitat burung-burung yang ada di ya atau yang hidup di perkotaan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi konsep hutan kota yang dibangun sama pemerintah ya khususnya untuk itu ya sebagai naungan juga di tengah gedung-gedung Betul, bertingkat gitu. betul. Nah, buat teman-teman juga nanti kalau misalnya main ke hutan kota juga barangkali bisa ketemu tumbuhan flora dan fauna yang tadi yang sudah diinventarisasi tadi. Kemudian kalau terkait dengan kita kan sudah beberapa kali KKL KKN gitu ya, KKL lah, kuliah kerja lapangan. Yang paling berkesan sepanjang Pak Agus ikutin apa? Kira-kira. Yang paling seru banget yang paling seru. floranya, faunanya dan halaman lainnya gitu. Iya, yang paling seru itu ini pertama di Baluran nih. Oh, Gitu. Baluran. Oh, Baluran. nanti kita juga mau ke Iya, sana. kita juga mau- Jadi mau nanti ke sana. Pak Agus tuh nanti bakal akan punya track memori. Dulu tahun berapa Pak Agus? 2015 ya. 15. Jadi apakah hewan-hewan ini masih akan tetap lestari di 10 tahun kemudian gitu ya. Di Baluran ada apa tuh Pak Agus? Ya, di sana yang endemiknya kan ada banteng, Banteng ya. ada kerbau juga, ada juga merak gitu kan. Ada juga monyet ekor panjang, ada juga rusa-rusa gitu juga banyak. Dan di sana juga ada kan di sana ada padang savana ya kan. Ya kalau dibilang Afrikanya Afrikanya Indonesia ya. lah gitu kan. Apalagi kalau di musim kemarau ya. Iya. Itu terasa banget. Itu terasa banget. Semoga Afrikanya. kita udah gak berkurang ya hujan-hujannya hujan. ini gitu. Terus Baluran. Lalu apa lagi? Berarti rank nomor 1 yang paling berkesan Baluran. Baluran. Gitu. Dari Karena- segi spesiesnya ya. Betul, karena ngelihat apa namanya banteng dan juga ngelihat macan. Oh, ada macan. Ada macannya. Oke. Saya Jadi- penasaran nih ya. Betul. Jadi pas kita di mobil tuh, ya kan, pas kita mau ke Savana Bekol, nah dia lewat. Nah, ini menarik nih ya, karena kan kita sebagai orang biologi gitu kan, kita tidak boleh panik ketika ketemu binatang-binatang pastinya kan, karena mereka nanti khawatirnya akan, oh ini ancaman nih karena karena ada beberapa juga hewan yang dia bisa mencium hormon-hormon kita kan. Nah itu pada saat ketemu macan tuh gimana tuh? Wah Ya. pasti ada hebohnya nggak apa? Oke tenang. Oke siap dimakan apa gimana nih Mas? Tapi memang waktu itu kita ketemu macannya pas di mobil sih. Jadi aman ya. relatif aman. Aman ya. Relatif aman. Jadi Oke. pas kita di dalam mobil, dia melintas. Jadi Tapi gestur si macannya gimana? Saya jadi penasaran ya. Jadi gimana tuh? Karena kan 2015 saya waktu itu nggak Ya. ikut tuh. ya karena ya mungkin agak jauh ya antara si macan dan ya dia jalan santai. Karena ya Iya, biasa iya. lah. Karena ibarat raja hutan kan. betul. Kalau hewan yang buas itu biasanya jalannya lebih soft ya, lebih santai. oke. Gitu. Gitu sih. Terus ada lagi tuh Ada Pak Gus. banteng, ada Apa merak ya? ada Merak. merak juga. Ada- Merak hutan. Betul. Babi hutan gede. Oh iya. Babinya Tapi gede-gede. kita nggak ada pengetahuan malam sih ya. Nggak Jadi kecil kemungkinan buat ketemu babi hutan. Oke, level 1 Baluran, KKL Baluran. Level 2 Yang Apa menarik tuh? itu di Pangandaran. Pangandaran. Iya, kita karena berkali ke Betul. sana dan setiap tahun tuh berubah ya. Bagus ya. Nah, kalau menurut Pak Agus tuh apa yang berkesan? Ya, makanya itu memang gini. Di Baluran itu Pangandaran. oh ya, di Pangandaran ya. Di Pangandaran itu kita bisa ketemu bunga bangkai. Oh iya. Di sana Rafflesia Padma betul. ya.
memang bunga bangkainya ada di dalam hutannya ya, gitu. Ya, kita masuk dulu ke hutan, nah baru di situ ketemu bunga bangkai. Dan ada juga cerita menarik juga Apa tuh? di Pangandaran. Waktu itu pas pada saat pengamatan gitu kan. Ada nih mahasiswa, ya mahasiswa biologi, lagi pengamatan bawa tas, Oke. ya kan, bawa Tas kantong, krek. ya kresek kantong. Terus juga dia tangan kanan bawa kantong, yang tangan kirinya bawa kamera pocket. Oh, Nah, oke. ya kan? Digital SLR gitu Betul. lah. Nah, karena di sana makanya kan beda juga nih antara surili dan antara surili sama monyet ekor panjang. Ya, si makaka ini lah ya. Betul. Nah, kalau di Pangandaran ini yang lebih bahaya itu apa namanya? Makaka. Makakanya. Gitu. Karena Iya, dia iya. sudah terhabituasi, sudah Dengan terbiasa. manusia. Jadi kalau hewan yang sudah terhabituasi itu kan jarak apa namanya? Iya, jarak antara Lebih si berani hewan ya. dengan manusia itu kan lebih lebih sempit. Sehingga itu lebih berani. Dia lebih berani, Betul. jadi merasa bestie. Merasa bestie dan bila itu Si kresek. kameranya. Oh, kamera. Kameranya diambil, dia lari, Dia tahu kamera ya. Dia tahu kamera ya. Oke. dia lari naik ke atas pohon. Oke, karena kan habitatnya memang arboreal tuh ya. Iya, Jadi dia dia naik ke arboreal atas pohon. terrestrial. Itu kamera balik lagi nggak pertanyaannya? Alhamdulillah itu balik lagi karena Alhamdulillah balik lagi ya. kita Di coba barter ya, di kita barter barter. dengan makanan. Berarti lumayan kakak paham harga kamera berapa Betul, gitu ya Pak Agus. Betul. Berarti Karena mahasiswa itu nangis juga tuh. Ya, Pak gimana nih Pak? kamera saya gitu. Sampai gigit kan. Oh, gitu. Makanya kalau di apa namanya di Pangandaran hati-hati juga tuh. Ya, untuk kawan-kawan Jadi kadang semua. kalau gitu. yang awam ngiranya itu lucu. Ya. Jadi Betul. kalau buat yang belum tahu makaka atau monyet ekor panjang itu monyet abu-abu yang sering ditopeng monyet gitu Betul. ya Pak Agus ya. Meskipun topeng monyet itu kan juga sebenarnya tidak boleh Betul, kan. nggak boleh. Jadi dia memang sudah atau lebih berani dengan manusia gitu. Merasa kayak kayak teman saya gitu kan. Jadi akhirnya diambil deh tuh kameranya gitu betul, kan. Nah terus kemudian yang paling terakhir yang berkesan KKL kemana tuh Pak Agus? Itu yang paling penting sih. Itu ya. Yang terkesan itu yang Pangandaran. Si kamera itu diambil. Kamera itu. Iya. Iya. Karena dia tahu Dia ya. tahu dan ya mahasiswa yang diambil itu nangis. Kameranya. Tapi namanya ada tingkah laku yang pasti bisa kita prediksi dan kita pelajari ya di etologi ya. Kebetulan Pak Agus ini juga mengajar salah satu mata kuliah yang berjudul etologi. Iya, gitu. Jadi tingkah laku hewan semua sebenarnya kita bisa mewaspadai gak sih kalau misalnya sesimpel misalnya ada anjing tetangga gitu ya Pak Agus di rumah ketika kita lewat terus dia menggonggong itu bentuk apa tuh Pak Agus tuh? Ya. Kalau ketika dia barking gitu. Betul. Ya, itu pertama dia apa namanya? Itu kan vokalisasi ya. Dia bersuara dan bersuara itulah dia menunjukkan kalau di situ daerah kekuasaannya satu itu bisa. Gitu. Nah, yang kedua juga mungkin dia merasa terancam ketika lewat ya. Betul. Apalagi ketika kita lewat dia gonggong terus kita kabur, kita lari. Dia lebih kencang kan, gonggongannya lebih kencang. Nah itu. Dia merasa bahwa atau kita ancaman. lebih lemah, nyaman, terus langsung dikejar gitu ya. Betul. Berarti vokalisasi itu juga termasuk ada di etologi gitu. Nah kalau si Surili ini, kalau lutung sepemahaman saya ada dosen juga kan Pak Hilman itu juga meneliti lutung kan, cenderung pendiam gitu kan. Kalau makaka itu cukup bising. Nah kalau Surili ini gimana nih Pak Agus? Dia lebih pendiam, tapi ketika dia melihat dia lebih melihat manusia yang datang atau ada gerak gitu ya, atau ada predator datang, dia langsung bersuara sebentar, langsung kabur, gitu.
atau memanggil kerumunannya Iya, gitu ya. betul. Tapi dia seberisik atau apa sih oa yang suka berisik sama seperti itu, atau ada waktu-waktu tertentu gitu sepanjang Pak Agus meneliti si Surili ini? Ya, dia Misal pagi dia lebih vokalisasinya lebih banyak, terus kalau siang oke, tidak ada, atau malam misalnya gitu. Seperti apa? Ada nggak Pak Agus kayak gitu? Surili lebih soft ya. Dia lebih jarang Oh, bersuara. jarang bersuara. Jarang bersuara. Makanya dia Berarti udah kalau berarti bener nggak ketahuan Iya. sama sekali ya? betul. Nah, udah dia hidup di atas pohon, ya kan? Terutama di tengah pohon, Iya, di dia kanopi tengah, ya kan? yang rimbun tuh ya. Gitu. Dan kalau bersuara itu udah pelan terus kabur udah. Begitu. Oh, jadi ketika kita mau shoot iya, atau dia mau ngamatin dia ngamatin, udah dia nggak udah- ada. Jadi cuma udah nggak sisa ada. geraknya aja Sisa ya, geraknya. gerakan hobinya Begitu. ya. Jadi Begitu. berapa lama itu meneliti itu Pak Agus? Meneliti itu lama, lumayan dari 2023 sampai 2024. Setahunan lebih ya, Setahunan pasti lebih, juga betul. ya hampir 2 tahun nih berarti. Kemudian kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan riset-risetnya Pak Agus, mulai dari Surili, kemudian loncat ke capung, insekta, amfibi, lalu ada burung juga. Terus Pak Agus juga punya beberapa buku, salah satunya Bekantan itu tadi. Terus ada lagi nggak Pak Agus buku yang sudah pernah ditulis sama Pak Agus dan kawan-kawan? Ya, buku kita udah pernah Sama terbit ya. inventarisasi itu ya. Ya, kita Jadi sudah pernah 2. betul. Kita udah pernah terbit buku di 2021. Ini judulnya Praktek Terbaik Pengolahan Habitat Satwa Terancam Punah. Ah, itu Dalam- satuannya apa tuh? Karena kan dengan kategori punah banyak kan ya Pak Agus Betul, ya. betul. Kira-kira yang Pak Agus tulis di sana ada apa saja? Betul. Kalau yang tadi itu kan bunga rampai. Oh, oke. Kalau yang tadi Bekantan itu kan bunga rampai. Jadi Berbagai berbagai dan kebetulan jenis. Pak Agus bukanannya. Bekantannya, Oke. gitu kan. Nah, kalau yang ini terkait bagaimana sih cara pengolahan habitat, gitu. Oh, gimana tuh? Nah, gitu kan. Pengelola habitat yang sekarang Indonesia sebagian udah bolong-bolong tuh ininya hutannya. Nah, tuh itu gimana tuh Pak Agus? Nah, kalau misalkan ada hutan yang terfragmentasi, gitu kan, atau ada yang terbelah-belah tuh, Oke. itu kan menghambat juga tuh, menghambat si satwa itu untuk pertama bergerak, yang kedua mencari makan, ya kan? Mungkin dia bingung tuh kali ya. Kok Iya. ini tiba-tiba botak nih yang di sebelah sini. Betul. Aku biasa kesini Betul, gitu ya. Betul. Oh. Karena contoh misalnya gini, ada hewan yang hidupnya di arboreal, Aha. ya. Ada yang misalkan dia ya luas misalkan 30 hektar, tapi sebelahnya kosong. Dia pasti bingung. Bingung kan, gitu. Dia bingung, ini mau kemana? Nggak ada pohon lagi, Iya. ya kan? Terus dari yang botak ini, yang kosong ini sekitar misalkan 1 kilo atau berapa? Iya. Itu kan susah dia berpindah tempat kan. Dan ada lagi yang sebelah kanannya misalkan, itu 10 hektar. Nah, harus ada tuh pengolahan biar satwa ini bisa bergerak. Ada kita perlu menanam lagi gitu ya. Ya, kita menanam atau bisa juga kita memasang jembatan, tali. Jembatan. Iya, bikin. Kanopi gitu, jembatan Ya, kanopi. bisa bikin apa namanya? Ya, jembatan pakai tali, bisa pakai tali, bisa pakai apa namanya? Saya baru tahu tuh. pohon, Gimana gitu. maksudnya dari yang Jadi biar ada kanopinya banyak betul. menuju kanopi banyak lain karena tengahnya bolong, Bolong. jadi diberi Kasih tali untuk tali, mereka merambat gitu betul, ya. merambat atau dibikin kayak tangga. Tangganya tapi bukan naik ke atas tapi yang ya lurus yang gitu ya. horizontal. Oh, oke. gitu sehingga si satwa ini bisa berpindah tempat. Gitu. Artinya dia juga beradaptasi baru ya kan, karena ekosistemnya udah keganggu. Betul. Yang biasanya dia ngegelantung ada pohon lagi, loh kok ini udah nggak ada gitu kan. Jadi disiasatinya dengan itu ya, Betul. supaya bisa
tersambung Betul, lagi. Terus betul. selain itu apalagi? Kalau yang itu kan kalau yang arboreal. Kalau yang di daratan. Daratan, ya Ya. daratan bisa juga, bisa dibikin apa koridor ya, dibikin koridor. Misalkan, Koridor kayak apa tuh, Pak Agus? misalkan gini, di tengah-tengahnya ini jalan raya, ya kan, atau jalan tol lah. Iya, iya, ya karena kan? kan kalau kita jalan tol mau ke Bandung Begitu. kan mangkas hutan-hutan Mangkas tuh. hutan-hutan. Heeh. Kita bisa bikin ini apa namanya, jalan terowongan. Oh, tanpa mengubah, ya harusnya kita berpikir ke situ Gitu kan, ya. gitu. Ada berapa yang udah bikin seperti itu kan. Tapi memang belum banyak. Belum banyak, belum iya. gitu. Ada di, kalau nggak salah di daerah Lampung. Oh, di Itu daerah ada koridor pergerakan gajah. Oh iya, supaya mungkin ya karena kan gajah juga hewan yang punya ingatannya sangat Betul. bagus, jadi biasa dia lewat treknya Betul. situ kok udah berubah jadi jalan raya. Oh akhirnya dibangunlah si koridor itu. Koridor itu. Oke. Gitu. Ada jalan khusus si hewan ini bergerak. Bergerak ya. Apa lewat lingkungan Iya, yang betul. lain yang merusak, Iya, yang akhirnya betul. dia merusak warga. Padahal sebenarnya kan warga yang Betul. merubah Betul. ekosistemnya dia, habitatnya dia gitu kan. Kemudian selain tadi tuh pengelolaan apa lingkungan, pencegahan, terus ada apa lagi Pak Agus yang kira-kira nih nanti mahasiswa kita bisa nih yang sederhana menciptakan itu gitu. Apa tuh kira-kira? Ya, ya kita bisa juga misalkan tentang kalau di primata misalkan, kalau di primata kan kita bisa ini ya pengamatan populasi sama habitatnya gitu kan, sama apa namanya, bisa juga sebaran dia. Oh sebarannya Titik-titik, ya. apa namanya, pemodelan habitatnya itu seperti apa bisa gitu kan. Yang istilahnya gini, kan hewan itu kan juga sering dia akan datang ke tempat yang banyak pakannya kan. Iya. Betul. Karena dia kayak kita lah Sebenarnya ya. manusia begitu kan. Di tempat yang banyak Betul. makan. Iya, kan kalau kita manusia ini kan kita sering misalkan ke kampus. Ngapain kita ke kampus? Kalau nggak kerja, ya kan? Iya, Kerja iya. ngapain? Ujungnya duit. Iya. Ya kan? Nah, duit itulah bisa dipakai untuk beli-beli. Oke. Dan itulah yang menjadi habitat ini yang menjadi model kesesuaian habitat. Ini yang sering. Di sini banyak tumbuhan pakannya. Gitu. Oh, jadi dibuat itu tadi ya, plotting peta untuk mana yang banyak pakannya, daerah mana Ya, seperti betul. itu ya. Karena sering disinggahi. Gitu, sering disinggahi manusia. Oke, Gitu, jadi berarti tadi udah lengkap juga ya strategi konservasinya, mulai dari pengelolaannya, ngitung distribusinya, kemudian habitatnya, tingkah lakunya dilihat juga gak Pak Agus Surili itu? Di mana tuh? Di risetnya Pak Agus. Di riset, iya. Kan dulu kan waktu pengamatan makaka sama lutung kan dia ada jam-jam makannya ya. Betul. Kalau Surili juga sama kayak gitu juga. Sama. Sebenarnya sama. Aktivitas tuh ya. Sama. Yang spesifik membedakan apa tadi? Karena gini, karena si Surili ini masih atau belum terhabituasi ya. Jadi kita sulit untuk menemukan atau mengikuti, terutama mengikuti si Surili ini aktivitasnya gitu. Makanya di penelitian saya kita memang saya mengamati tingkah laku tapi dengan mendeskripsikan saja. Gitu. Mendeskripsikan. Tidak mencatat berapa frekuensinya,
Iya karena kan durasinya. dulu waktu Betul. ekologi kayak gitu tuh Betul, kuliah lapangan. betul. Oke, Betul. dia makan jam Makan sekian, berapa segini, kali dia berapa ngambil kali, tanaman, berapa betul. kali dia ngambil daun, berapa Betul. kali dia makan Betul. itu. Jadi kadang kalau misalnya orang-orang awam yang ngelihat, orang biologi nih lucu banget ya, unik Betul. banget ya, segala-gala dihitung frekuensinya, Betul. kita ngukur di laut juga, kemudian di pohon diamatin, segala kodok diamatin, dan ya itulah karena kita sudah mencintai itu tadi ya, Betul. segala flora dan fauna itu sudah istilahnya ya karena biologi sehari-hari itu gitu. Betul. Jadi artinya kita juga bisa memberikan informasi tentunya ke masyarakat umum itu ya. Yang paling kecil kan istilahnya kita berikan edukasi ke level keluarga, terus misalnya ke saudara, tetangga, baru ke masyarakat, desa dan lain sebagainya. Pak Agus, terakhir ya? Udah terakhir ya? Tapi Gak kerasa ya kita ya? betul. Tapi sebelum penutup gini. Gimana? Makanya, ini untuk siswa-siswa SMA nih. Oh, oke. Jadi kita di pendidikan biologi itu yang tadi kita nggak hanya belajar terkait belajar pembelajaran, strategi pembelajaran ya kan, atau media atau apa. Kita juga belajar kok. Tentang Kita alamnya tentang ya. alam, tentang mikroba, tentang genetik, tentang apa gitu. Jadi para siswa SMA gitu, ayolah kita bergabung di pendidikan biologi. Iya karena memang Gitu. itu tadi ya kan kita pendidikan biologi. Betul. Kita melakukan pengamatan yang nantinya dijadikan atau dipublikasikan minimal dalam bentuk artikel. Betul. Yang kalau misalnya hobi menulis bisa jadi buku, Betul. dieksplor lagi bisa jadi buku ajar seperti saya dan lain-lain. Pak Agus juga Betul, ini ya nanti sama. kita diintegrasikan gitu kan Betul. hasil-hasil riset kita menjadi sebuah buku nantinya kan yang bisa nanti menjadikan pemahaman atau edukasi bagi masyarakat umum. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, kita udah episode ke berapa ya? Keempat ya kalau tidak saya, keempat atau kelima tuh ya. Jadi suara FKIP UHAMKA, suara pendidikan berkemajuan itu harapannya ke depan itu tidak lagi Pak Agus ya, jangan sampai hewan-hewan kita temui di lapangan itu punah gitu ya. Digitalisasi oke, boleh kita pakai augmented reality dan lain-lain, AI dan sebagainya, tapi tetap ketika ke alam itu rasanya happy banget gitu ya. Semua lepas, kemudian kita bisa ketemu kayak Pak Agus ketemu Surili itu udah seneng banget gitu kan. Saya ngeliat kodok, orang ngeliat kodok tuh geli gitu. Kita malah seneng ya. Lucu amat nih kodok gitu. Jadi memang di pendidikan biologi FKIP UHAMKA tuh tidak hanya sekedar belajar pembelajaran saja, belajar yang pendidikannya saja, tapi juga kita bagaimana menuangkan konsep-konsep biologi di pendidikannya. Jadi kita mengajarkan kepada masyarakat, dan nggak cuma itu ya, bahkan lulusan kita tuh juga ada yang wirausahanya juga terkait dengan pemilik travel yang mengedukasi itu ya Pak Agus ya, yang melestarikan alam di sekitarnya. Waktu itu kita juga pernah kemana waktu itu dibantu Bromo ya kalau tidak salah kan. Jadi dengan alumni ke daerah Bromo Jawa Timur, dari Baluran terus ke Bromo ya, dengan menggunakan jasa travel dari salah satu alumni kami. Terus kita juga ada hampir semua guru-guru biologi yang ada di sekolah-sekolah juga, mereka punya pengalaman KKN-nya itu ada cerita-cerita sendiri yang nantinya diceritakan ke siswa-siswa gitu ya Pak Agus ya. Betul. Gitu. Terus sama lagi Pak Agus juga dengan BRIN juga ada ya kemarin, Ananda Raul ya. Oh iya. Gitu. Boleh diceritain nih sebelum closing nih, Raul ini kenapa nih, kayaknya istimewa nih Raul. Ya. Jadi memang gini, di biologi juga bisa mahasiswanya itu berkesempatan, Bu. Ya, berkesempatan magang di BRIN. Ya. Gitu. Ada dari semenjak program MBKM ini ya MBKM Pak Agus itu, ya. Ya. Dan gongnya adalah Raul ini itu. kemarin. Betul. Dia awalnya magang di situ. Dia magang selama 1 semester ya.
Iya, 1 semester. Nah, 1 semester dia magang, terus kemudian dia lanjut tuh karena Di dia skripnya ya. betul karena dia tertarik di amfibi, ya maka skripsinya dia ngambil terkait amfibi itu, gitu. Dan pembimbingnya yaitu saya dan juga dari Kolaborasi peneliti, kolaborasi betul, peneliti BRIN yang peneliti memang BRIN. sudah sebelumnya membimbing Raul Betul, gitu. betul. Dan tidak hanya Raul, banyak sekali, Banyak tapi memang juga. yang ternotis itu Raul karena Raul itu tiga tahun 7 bulan ya, jadi lulusnya lebih awal Lebih karena awal. kontinuitas dari risetnya dia. Dan kita juga ada mahasiswa-mahasiswa yang kolaborasi nulis dan terpublikasi Scopus. Temanya itu terkait dengan molekuler dan mikrobiologi seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak Agus, pengalaman Sama-sama, Bu Dede. Surili, terus Sama-sama. bekantan, terus apalagi tadi tuh serangga dan lain-lain. Saya jadi meskipun orang biologi kadang perlu juga nih kayak begini ya, pengalaman-pengalaman kayak gini seru banget. Nanti mungkin ada narasumber biologi lainnya, kayak sepertinya pada suara biologi ya nanti di podcast ini gitu. Harapannya sebagai guru juga tentunya kita harus memberikan kesan dan pengalaman yang istimewa dalam berkuliah, dan FKIP UHAMKA khususnya pendidikan biologi tentunya akan memberikan itu semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan.